warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Fernando, NIM 22059035 dari Prodi Manajemen NK. Baik, di sini saya akan presentasikan di sebuah materi dengan mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baik, untuk materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang forecasting atau peramal. Dalam materi peramalan ini terdapat 3 submateri. Yang pertama, forecasting atau peramalan. Yang kedua, pentingnya strategi forecasting. Yang ketiga, pendekatan forecasting. Yang keempat, metode peramalan asosiatif. Yang kelima, peramalan rangkaian waktu. Baik, untuk materi yang pertama, kita masuk pada pengertian forecasting. Pengertian forecasting atau peramalan adalah proses untuk memperkirakan berbagai hal di masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu, yang dapat memberikan hasil peramalan yang dipercaya ketetapannya menggunakan metode-metode ilmiah yang bertujuan untuk membantu proses perencanaan dan meminimalkan risiko kesalahan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya strategi forecasting. Yang pertama, SDM, yaitu sumber daya manusia. Dengan adanya forecasting memungkinkan sebuah perusahaan atau usaha untuk melakukan rekrut, melatih, serta memberhentikan tenaga kerja mereka. Karena dengan begitu akan memungkinkan sebuah proses perusahaan berjalan dengan baik karena menyeleksi keanggotaan yang ada. Yang kedua, kapasitas. Kekurangan kapasitas bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangsa pasar. Jadi, dengan adanya forecasting ini mempengaruhi optimalisasi kapasitas operasional dan produksi. Yang ketiga, manajemen rantai pasok. Hubungan yang baik dengan pemasok dan harga yang menguntungkan sangat tergantung dengan peramalan yang akurat. Untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan forecasting. Pendekatan forecasting yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama, kualitatif, dan yang kedua, kuantitatif. Untuk metode kualitatif atau non-statistical method merupakan cara penaksiran yang menitikberatkan pada pendapat seseorang judgment. Seseorang yang melakukannya adalah instrumen utama dan secara natural harus dilakukan oleh seseorang ahli. Sehingga penaksirannya juga sering disebut sebagai expert judgment. Yang kedua, kuantitatif. Peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Selanjutnya, metode peramalan asosiatif. Yang pertama yaitu kumpulkan data histori untuk kedua variabel yang akan kita gunakan dalam peramalan. Pastikan bahwa data ini mencakup rentang waktu yang memadai untuk membentuk pola dan tren. Yang kedua, variabel bebas. Pilih salah satu atau lebih variabel yang akan digunakan sebagai prediktor, atau variabel independen. Variabel ini seharusnya memiliki hubungan atau asosiasi yang dapat diukur dengan variabel terikat. Selanjutnya, variabel terikat. Identifikasi variabel yang akan dijadikan target peramalan atau variabel yang ingin Anda prediksi. Selanjutnya, regresi analisis. Regresi untuk mengukur hubungan antara variabel independen dan dependen. Regresi linear atau regresi non-linear dapat digunakan tergantung pada sifat data. Evaluasi model yaitu regresi untuk melihat sejauh mana model sesuai dengan data yang ada. Beberapa metrik evaluasi yang umum melibatkan koefisien determinasi atau R-squared, uji hipotesis, dan analisis residu. Selanjutnya, peramalan rangkaian waktu. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Rentang waktu lebih dari 2 tahun. Biasanya forecasting dalam rentang waktu ini berfokus pada penanaman modal, perencanaan fasilitas baru, dan perencanaan kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Rentang waktu yaitu 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. 3. Peramalan jangka pendek. Rentang waktu 3 sampai 6 bulan. Untuk perencanaan pembelian material, penjadwalan, jam kerja, dan penugasan karyawan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.